Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Liu. Dengan NIM 09, saya mengontrak mata kuliah Komunikasi Organisasi kelas D, dan saya memilih pembahasan saya mengenai materi yang dipaparkan oleh kelompok 4 bagian B, yaitu format interaksi komunikasi organisasional, strategi, dan inovasi. Oke, baik, kita langsung saja dalam pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, kita masuk dalam pembahasan format interaksi komunikasi. Nah, format interaksi komunikasi ini akan ada 4 yang akan kita bahas, yaitu pertemuan langsung, komunikasi tertulis, komunikasi telepon, dan komunikasi digital. Nah, untuk komunikasi pertemuan langsung ini merupakan bentuk komunikasi yang paling tradisional dan dianggap sebagai komunikasi yang paling efektif karena melibatkan interaksi secara tatap muka. Nah, ada beberapa jenis pertemuan langsung dalam konteks organisasi. Yang pertama ada rapat, lalu ada presentasi, dan ada diskusi tatap muka. Untuk rapat sendiri yaitu bersifat formal atau informal dan melibatkan diskusi antara anggota tim untuk membahas berbagai topik, mulai dari perencanaan strategi hingga penyelesaian masalah. Nah, keuntungan utama dari rapat adalah kemampuan untuk membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang membantu dalam memahami konteks dan emosi yang menyertai pesan. Selanjutnya ada presentasi. Nah, presentasi memungkinkan seseorang untuk menyampaikan informasi kepada kelompok secara sistematis. Ini sering digunakan untuk menginformasikan kemajuan proyek, memaparkan rencana bisnis, atau berbagai pertemuan penelitian. Nah, keterampilan presentasi yang baik melibatkan kemampuan untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Selanjutnya ada diskusi tatap muka. Diskusi informal atau informal antara dua individu atau kelompok kecil. Jenis interaksi ini sangat bermanfaat untuk brainstorming, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik karena memungkinkan pertukaran ide secara langsung dan dinamis. Nah, yang kedua ada komunikasi tertulis. Untuk komunikasi tertulis ini merupakan metode penting dalam organisasi karena memberikan bukti dokumentasi dan dapat dijadikan referensi di masa mendatang. Nah, untuk komunikasi tertulis ada 3 diantaranya, yaitu email, surat resmi, dan laporan. Untuk email sendiri adalah alat komunikasi yang paling umum digunakan dalam organisasi. Ini memungkinkan pengiriman pesan cepat dan efisien kepada individu atau kelompok. Nah, email juga memungkinkan penerima untuk membaca dan merespon pada waktu yang sesuai. Selanjutnya ada surat resmi. Nah, surat resmi ini digunakan untuk komunikasi yang memerlukan formalitas tertentu seperti surat penawaran kerja, pengumuman kebijakan, atau komunikasi dengan pihak eksternal. Dan yang terakhir di bagian komunikasi tertulis ada laporan. Nah, laporan ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara rinci tentang berbagai aspek operasi organisasi seperti laporan keuangan, laporan proyek, dan laporan kerja. Nah, laporan ini memberikan data yang dapat dianalisis dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk yang ketiga yang akan kita bahas di bagian format interaksi komunikasi ada komunikasi telepon. Nah, komunikasi melalui telepon memungkinkan interaksi langsung tanpa memerlukan pertemuan fisik. Nah, komunikasi telepon ada 2, yaitu menggunakan panggilan langsung atau konferensi telepon. Untuk panggilan langsung ini adalah cara cepat untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah segera. Ini sangat berguna untuk komunikasi mendesak atau ketika penjelasan verbal lebih efektif daripada tertulis. Nah, untuk konferensi telepon ini memungkinkan beberapa peserta untuk bergabung dalam satu panggilan. Nah, ini sering digunakan untuk rapat tim atau diskusi proyek yang melibatkan anggota dan lokasi yang berbeda. Selanjutnya yang kita akan bahas yang terakhir yaitu komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini ada 2, yaitu chat dan pesan instan, dan juga ada platform kolaborasi online. Untuk komunikasi digital ini mencakup berbagai platform dan alat yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada chat dan pesan instan serta ada platform kolaborasi online. Untuk chat dan pesan instan ini merupakan aplikasi seperti Slack atau Microsoft Teams dan memungkinkan komunikasi real time antara anggota tim. Nah, ini sangat berguna untuk pertanyaan singkat atau diskusi yang membutuhkan respon yang cepat. Selanjutnya ada untuk platform kolaborasi online, itu alat seperti Google Drive, Asana, dan Trello yang dimana memungkinkan anggota tim untuk berbagi dokumen, melacak kemajuan proyek, dan berkolaborasi secara efektif dari lokasi yang berbeda.
Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenai strategi komunikasi. Untuk strategi komunikasi ini kita juga akan membahas 4 bagian yang penting, yaitu komunikasi terbuka, komunikasi rutin, komunikasi dua arah, dan komunikasi kesatuan. Untuk komunikasi terbuka ini ada 2 bagian, yaitu ada transparansi dan dialog terbuka. Komunikasi terbuka ini mendorong transparansi dan dialog terbuka sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan di dalam organisasi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai transparansi. Nah, transparansi ini memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang keputusan dan kebijakan organisasi, membantu membangun kepercayaan di antara karyawan. Selanjutnya ada pembaruan rutin. Selanjutnya ada dialog terbuka. Dialog terbuka ini menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan tanpa takut akan dampak negatif. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu pembaruan rutin. Nah, pembaruan rutin ini ada 2, ada newsletter dan rapat update. Untuk pembaruan rutin ini menyediakan update berkala kepada seluruh anggota organisasi, memastikan semua orang tetap terinformasi dan selaras dengan tujuan organisasi. Nah, untuk newsletter yaitu mengirimkan buletin bulanan atau mingguan yang mencakup pembaruan penting tentang proyek, pencapaian, dan perubahan dalam organisasi. Selanjutnya ada rapat update. Nah, rapat update ini yaitu dengan mengadakan rapat secara rutin untuk memberikan pembaruan status proyek dan perkembangan terkini kepada tim. Selanjutnya ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang efektif dan memerlukan interaksi dua arah di mana karyawan merasa didengar dan dihargai. Nah, komunikasi dua arah ini ada 2 juga, yaitu ada feedback dan survei. Untuk feedback sendiri yaitu memberikan saluran bagi karyawan untuk memberikan umpan balik tentang berbagai aspek organisasi seperti lingkungan kerja, kebijakan, dan prosedur. Sedangkan survei sendiri yaitu melakukan survei secara berkala untuk mengumpulkan opini dan saran dari karyawan. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir di pembahasan yang kedua, yaitu penekanan pada kesatuan. Nah, penekanan pada kesatuan ini ada visi misi dan ada nilai-nilai organisasi. Nah, mengkomunikasikan visi misi dan nilai-nilai organisasi secara konsisten membantu membangun identitas bersama dan tujuan kolektif. Untuk visi dan misi yaitu memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan menyelaraskan dengan visi dan misi organisasi. Sedangkan untuk nilai-nilai organisasi yaitu menyampaikan dan mengintegrasikan nilai-nilai inti organisasi dalam setiap aspek komunikasi dan operasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir dalam materi kelompok 4 bagian B, yaitu tentang inovasi dalam komunikasi. Nah, komunikasi ini akan kita bahas ada 3, yaitu penggunaan teknologi baru, metode komunikasi kreatif, dan pelatihan dan pengembangan. Untuk penggunaan teknologi baru ini memanfaatkan aplikasi dan platform baru untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi. Selanjutnya, di penggunaan teknologi baru ini ada aplikasi kolaborasi dan AI chatbot. Nah, untuk penggunaan aplikasi kolaborasi, penggunaan alat seperti Slack, Microsoft Teams, dan Zoom itu mendukung komunikasi dan kolaborasi jarak jauh. Sedangkan untuk AI dan chatbot itu implementasi teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas komunikasi rutin dan meningkatkan respon cepat terhadap pertanyaan karyawan. Selanjutnya ada metode komunikasi kreatif yang dimana ini mengadopsi pendekatan yang tidak konvensional untuk menarik perhatian dan mempertahankan minat karyawan. Untuk metode komunikasi kreatif ada 2, yaitu video dan multimedia serta gamifikasi. Untuk video dan multimedia ini menggunakan video, podcast, dan grafik interaktif untuk menyampaikan pesan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Sedangkan gamifikasi ini menerapkan elemen permainan dalam komunikasi untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan seperti melalui program penghargaan atau kompetisi internal. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan, yang dimana melatih karyawan dalam
keterampilan komunikasi yang efektif untuk menghadapi tantangan baru dan meningkatkan kinerja organisasi. Ada dua yang dapat kita lakukan, yaitu melalui workshop dan seminar, serta mentoring. Untuk workshop dan seminar ini, mengadakan pelatihan dan workshop berkala tentang keterampilan komunikasi seperti public speaking, negosiasi, dan penulisan profesional. Selanjutnya ada mentoring, yang dimana ini membangun program mentoring karyawan yang lebih berpengalaman membimbing yang lebih baru dalam keterampilan komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir di pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pengukuran kinerja komunikasi. Nah, ada dua yang akan kita bahas, yaitu analisis data dan survei kepuasan. Nah, menggunakan metrik untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi dan mencari cara untuk meningkatkannya secara terus-menerus. Nah, analisis data ini mengumpulkan dan menganalisis data tentang pola komunikasi dalam organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditinggalkan. Dan sedangkan untuk survei kepuasan ini melakukan survei untuk mengevaluasi kepuasan karyawan terhadap komunikasi internal dan menggunakan hasilnya untuk melakukan perbaikan. Nah, demikian pembahasan saya mengenai materi kelompok 4 bagian B. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.